Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Melani dengan NIM 100414172 dari kelas 24030 di Sistem Informasi. Nah, di sini aku akan menjelaskan tugas mata kuliah basis data tentang penggunaan tabel, trigger, store produce, dan manajemen user dan hak user atau DCL. Nah, lanjut aja ke teks yang pertama. Nah, langkah yang pertama itu kita membuat skema dengan nama tugas 2172. Jika sudah, kita akan membuat 3 tabel utama, yaitu yang pertama kita memasukkan atau membuat tabel obat 172, setelah itu membuat tabel transaksi obat 172, lalu yang ketiga membuat tabel log transaksi obat 172. Jika sudah, langsung kita run, lalu habis itu kita lanjut ke teks yang kedua. Lalu kita lanjut ke task yang kedua, yaitu menginput data ke dalam tabel obat 172. Di sini dengan query insert into obat 172, ID obat, nama obat dan harga obat dengan ID obatnya 11, nama obatnya paracetamol dan harga obatnya 5.000. Begitupun ke ID 102 dan ID 103. Selanjutnya jika sudah, kita bakal select from obat 172. Nah, di sini akan muncul ID obatnya, nama obatnya, dan harga obatnya. Setelah itu, kita akan memasukkan data ke dalam tabel transaksi obat 172 dengan query insert into transaksi obat 172, ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Dengan ID pasiennya itu 1, ID obatnya 102, dan jumlah obatnya 3, begitupun ID pasien yang kedua dan yang ketiga. Jika sudah, lanjut aja kita select bintang from transaksi obat 172. Nah, nanti di sini akan muncul tabel transaksi obat 172 yang sudah ada datanya. Nah, lanjut aja kita ke task yang ketiga. Pada task ketiga, saya membuat trigger bernama trigger log transaksi 172. Nah, trigger ini akan otomatis menghitung total harga dari transaksi yang baru dimasukkan ke tabel transaksi obat 172. Dan hasilnya ini akan disimpan ke tabel log transaksi obat 172. Nah, langsung aja kita buat triggernya. Yang pertama yaitu delimiter. Habis itu kita create trigger log transaksi 172. Habis itu after insert on transaksi obat 172, lalu kita masukkan for each row, lalu begin. Habis itu declare harga in. Habis itu select harga obat into harga from obat 172 where ID obatnya sama dengan new ID obat. Lalu masukkan insert into log transaksi obat 172, yaitu ID transaksi dan total harga. Lalu masukkan values-nya, buka kurung new ID transaksi, new titik jumlah obat, bintang harga, lalu tutup kurung, lalu titik koma, lalu end. Habis itu tutup lagi dengan delimiter, titik 2, titik koma. Jika sudah, langsung kita run. Lalu habis itu kita masukkan datanya atau insert into transaksi obat 172 dengan values-nya 4, 101, dan 2. Dan jika sudah berhasil di run, kita langsung aja select bintang from transaksi obat 172. Nah, di sini akan terlihat data baru di transaksi obat 172. Lalu kita select from log transaksi obat 172. Nah, di sini akan terlihat ID logs-nya dan ID transaksinya, begitupun total harganya. Nah, lanjut aja kita ke task yang kedua, yaitu store procedure. Nah, pada task 4 ini saya akan membuat prosedur bernama tambah obat 172. Nah, prosedur ini itu memungkinkan kita menambahkan data transaksi ke tabel hanya dengan memanggil satu perintah, yaitu call. Nah, ini itu membuat proses input kita lebih mudah dan konsisten. Lanjut aja ke query-nya, yaitu menggunakan delimiter juga. Lalu di sini create prosedur, tambah underscore obat underscore 172, buka kurung, in pit in, koma, lalu in oit in, koma, lalu in jumlah in, lalu tutup kurung, habis itu begin, lalu masukkan insert into transaksi obat 172, buka kurung ID pasien, koma ID obat, lalu koma jumlah obat, tutup kurung, lalu values, buka kurung pit, koma oit, koma jumlah, lalu tutup kurung, lalu titik koma, lalu habis itu di end dan ditutup dengan delimiter. Jika sudah, langsung kita run.
Jika sudah berhasil run, lanjut kita menggunakan perintah call, values-nya 2, ID obatnya 103, lalu jumlah obatnya itu 5. Jika sudah berhasil di run, lanjut aja ke query select bintang from transaksi obat 172. Nah, di sini terlihat bahwa kita akan menambahkan satu baris yang berisikan ID transaksinya 5, ID pasiennya 2, ID obatnya 103, dan jumlah obatnya 5. Nah, lanjut aja kita langsung ke select from log transaksi obat 172. Nah, di sini juga akan terlihat trigger akan menambahkan ID lognya 2, ID transaksinya 5, dan total harganya 15.000. Pada teks yang terakhir itu saya akan membuat 2 user, yaitu yang pertama ada Nada. Nah, Nada ini akan diberikan akses untuk insert saja, sedangkan yang kedua ada user Macul. Nah, ini akan diberikan akses untuk select saja. Nah, 2 user ini akan mencoba perintah insert dan select, dan hasilnya bakal sesuai. Nah, akses yang tidak diizinkan ini akan menghasilkan error. Nah, lanjut aja ke user yang pertama, yaitu user Nada. Nah, langkah yang pertama itu kita save dulu database kita. Jika sudah, kita ke halaman awal atau home. Nah, nanti di sini akan ada tanda plus atau manage connection. Habis itu buat koneksi baru dengan connection namanya Nada, terus username-nya juga Nada. Lalu kita ke password dan klik store info. Nah, di sini bakal masukin password namanya Nada, password underscore Nada. Lalu hostname-nya tetap localhost dan portnya tetap 3306. Lalu kita klik test connection. Habis itu kalau bisa langsung kita klik OK. Dan habis itu kita klik koneksi yang user Nada. Habis itu jika sudah, nah yang pertama ini kita langsung aja create user Nada at localhost identified by password underscore Nada titik koma, lalu grand insert on tugas 2 underscore 172 titik transaksi underscore obat 172 to Nada at localhost titik koma. Habis itu kita run. Kalau udah kita run, lanjut ke halaman home-nya yang tadi. Habis itu kita masukkan insert into transaksi obat 172, buka kurung ID pasien, ID obat, dan jumlah obat, lalu tutup kurung. Habis itu values-nya 6,102,1, buka tutup kurung, titik koma, lalu kita run. Nah, setelah kita run ini tidak akan error karena user Nada ini mempunyai hak akses untuk insert. Lalu kita coba select bintang from transaksi obat 172. Nah, di sini akan muncul error atau akses denied karena kita tidak mempunyai akses untuk select. Nah, lanjut kita ke user yang kedua, yaitu user Maco. Ini lanjut aja kita langsung masukin query-nya, yaitu create user Maco at localhost identified by password underscore Maco titik koma, lalu grant sales on. Nah, ini beda dengan user yang pertama karena user yang kedua ini dia mempunyai aksesnya itu yang ke select, bukan yang ke insert. Habis itu tugas 2 underscore 172 titik transaksi obat 172 to Maco at localhost titik koma. Habis itu kita run. Kalau udah selesai kita run, kita kembali ke halaman utama dengan membuat connection baru lagi kayak tadi. Sudah, kita masukin data insert into transaksi obat 172, buka kurung ID pasien, ID obat, jumlah obat, lalu values-nya buka kurung 7,13,2, lalu titik koma. Nah, habis ini di run. Nah, selesai di run ini akan terlihat error karena dia tidak mempunyai akses untuk insert. Lalu kita ke query select bintang from transaksi obat 172. Nah, setelah di run ini dia tidak error karena dia mempunyai akses untuk select. Sekian dari video penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.